Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Update-update nih ya, kabar-kabar terkait dengan situasi pemain Manchester United yang dikabarkan akan keluar misalnya, ataupun juga pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Gua ambil sumbernya dari The Athletic ya. Di sini ada sebuah artikel yang ditulis oleh beberapa jurnalis. Sebentar, gue cek dulu. Oleh beberapa jurnalis terkait dengan kabar yang ada kaitannya dengan Manchester United. Sebenarnya di artikel ini bukan cuma Manchester United saja yang dibahas, tapi juga pemain-pemain lain ya. Oke, langsung gue ke mulai dulu apa yang terjadi pekan ini. Bagaimana ada kabar terkait dengan akan terbuka Manchester United untuk menjual Alejandro Garnacho atau Kobbie Mainoo kalau ada tawaran besar yang datang ke klub. Dan ini terkait dengan situasi finansial dari Manchester United, PSR utamanya, di mana Manchester United ini ada informasi juga yang menyebutkan bahwa Manchester United tidak mendapat sanksi karena setelah perhitungan ya, yang gue dapat kabarnya itu sumbernya dari Manchester Evening News, disebutkan kalau Manchester United ini ternyata masih aman, walaupun sempat dikabarkan Manchester United telah melewati ambang batas kerugian PSR, tapi setelah menghitung komponen-komponen yang ada, dilihat lagi bahwa Manchester United itu tipis sekali nih, berada di bawah batasan, jadi masih aman. Namun demikian, ini juga memperlihatkan sangat tipis sekali, kalau tidak salah bedanya 2 atau 3 juta gitu dari artikel yang disebutkan di Manchester Evening News, 2 atau 3 juta lebih sedikit dari batasan. Dan ini artinya membuat Manchester United ini harus melakukan pergerakan ya, melepas pemain. Dan sempat gue juga sebutkan di Football United ini bahwa tidak ada pemain yang aman sebenarnya dari keadaan ini. Artinya adalah ketika ada tawaran besar datang, nampaknya Manchester United akan membuat kebijakan melepas ya. Dan ini juga seiring dengan bagaimana Ineos kebijakannya di Manchester United, mereka juga melakukan banyak penghematan di banyak sektor. Tadi Alejandro Garnacho dan juga Kobbie Mainoo. Alejandro Garnacho juga disebutkan, ini gue campur-campur ya sumbernya dari yang gue ketahui. Misalnya dari situasi Alejandro Garnacho ini dikabarkan dari Gianluca Di Marzio bahwa Napoli ini berminat, tapi harga yang dipasang oleh Manchester United ini menjadi tantangan bagi Napoli. 70 juta pound, berarti sekitar 75 juta euro, sekitar segituan angka yang diinginkan oleh Manchester United. Nah, apakah akan lepas atau seperti apa? Menurut gue tergantung. Manchester United juga tidak mungkin akan asal-asal melepas dua pemain ini. Tapi apakah berarti Ruben Amorim tidak menginginkan dua pemain ini? Menurut gue tidak ada kaitannya seperti itu. Dan ini merupakan situasi yang bisa jadi akan rumit kalau misalnya ada tawaran besar datang untuk salah satu pemain ini, dan ternyata Ruben Amorim ada konsep ya dengan salah satu ataupun dua pemain ini. Nah, di situ menurut gue akan ada mudah-mudahan tidak sampai konflik ya dengan manajemen. Tapi seperti itu tadi kabar dari The Athletic. Klub juga disebutkan ini sebenarnya tidak dalam posisi akan menjual ya talenta-talenta yang ada. Tapi sekali lagi nih, ini terkait dengan regulasi yang ada, finansial regulasi. Jadi dan Manchester United pun juga tidak akan mengurangi harga dari dua pemain tersebut. Oke, langsung saja ke kabar yang lain. Diego Leon ini sudah mendarat ke Manchester dan disebutkan sudah sukses ya medikalnya, dan akan segera menandatangani pre-kontrak. Kalau tidak, justru bahkan sudah menandatangani pre-kontrak sehingga dia bisa bergabung ke Manchester United di musim panas nanti. Jason Wilcox disebutkan memimpin perburuan pemain yang sebelumnya bermain di klub Cerro Porteño, dan harganya nih sekitar 6 juta pounds, termasuk juga Aarons. Dasar biayanya ini sekitar 3,3 juta pounds, dan ya dia akan ada komponen-komponen yang ditambahkan ya di klausulnya. Lalu kabar Marcus Rashford ini juga disebutkan di artikel ini, dan kalau gue ambil dari sumber lain, masih dari Gianluca Di Marzio, memang
situasi dengan Marcus Rashfordnya semakin dekat, dia akan keluar dan nampaknya tujuan itu hampir pasti ya ke AC Milan. Tapi menarik juga, Marcus Rashford sempat mengatakan dia ingin bermain di Spanyol. Barcelona menunjukkan minatnya, tapi kalau melihat dari kabar-kabar yang gue dapatkan, memang langkah AC Milan ini lebih terdepan jika dibandingkan dengan klub-klub lain yang dikabarkan meminati Marcus Rashford. Oke, posisi apa sih sebenarnya yang dicari oleh Manchester United saat ini? Sebenarnya disebutkan di artikel ini yang dicari adalah posisi wingback kiri yang kidal, artinya kakinya sebelah kiri ya. Ini merupakan prioritas jangka panjang, dan mendatangkannya di bulan Januari ini hanya sebagai opsi saja, jadi bukan sebagai tujuan utama. Apakah kalau Rashford cabut, situasinya akan seperti apa? Bisa jadi Ruben Amorim ini akan menginginkan pemain baru untuk posisi penyerang. Penyerang bukan berarti penyerang tengah saja, tapi bisa juga penyerang sayap ya. Dikaitkan Randal Kolomuani, ini merupakan kemungkinan untuk dilakukan peminjaman, tapi sang pemain ini sudah semakin dekat ya menurut gue. Kalau bahkan sudah bisa dikatakan hampir pasti nih akan ke Juventus. Jadi kecil kemungkinan sih menurut gue Manchester United akan mendapatkan ganti dari Rashford segera di musim dingin ini. Menurut gue seperti itu. Tapi segala kemungkinan tentu saja masih terbuka. Pemain mana yang bisa cabut? Ya tadi disebutkan Marcus Rashford ya, perwakilannya ini sudah berada di Milan dan beberapa kota juga di Eropa. Marcus Rashford ingin bermain di klub besar di Eropa. AC Milan tentu saja salah satu klub besar di sana. Jadi lalu ada juga kabar mengenai Casemiro dan juga Anthony. Ini juga terus dikaitkan ya, Casemiro dengan klub-klub di Saudi. Walaupun proposal untuk bergerak ke Saudi Arabia ini disebutkan oleh Laurie Whitwell masih prematur. Artinya masih belum konkret banget. Tapi menurut gua, melihat besarnya gaji misalnya dari Casemiro, lalu juga kalau Manchester United melepas saat ini terutama dengan transfer secara permanen, maka akan ada pemasukan dan ini akan sangat membantu sekali di situasi keuangan PSR dari Manchester United ya. Dan menurut gue ini akan menjadi target dua pemain ini, Rashford dan juga Casemiro. Dan Anthony pun juga dikait-kaitkan dengan keluar dari Manchester United, dan ada sebuah sumber ya, gue ambil dari dari MUFC MPB, dan sumbernya sendiri mengambil dari Alex Tisadiah, salah satu akun besar juga ini, bahwa nampaknya dari media Saudi ya, beberapa agen pemain ini telah menawarkan Anthony peluang untuk ke Saudi Pro League di transfer window kali ini. Disebutkan Anthony ini menerima ya salah satu mungkin kayak semacam kayak keadaan ya dari agen untuk bisa membawa tawaran tersebut dari Saudi, sebuah klub di Saudi. Tapi dia menolak. Dia ingin langsung melakukan negosiasi dengan klub tanpa ada agen lainnya begitu. Jadi tidak pakai via itu yang dikabarkan. Anthony disebutkan sebelumnya juga sempat ada minat dari klub Yunani ya, tapi situasinya sih menurut gua masih belum konkret tawaran untuk Anthony, dan apakah dia akan setuju ke ke Saudi, ini juga menarik. Real Betis disebutkan juga tertarik untuk mendatangkan Anthony dengan peminjaman, tapi mereka menginginkan Manchester United untuk membayar lebih dari setengah gaji. Dan angkanya ini sekitar 200.000 pounds per pekan. Dan Manchester United ini saat ini masih dalam situasi untuk Anthony ya, masih dalam situasi menunggu tawaran-tawaran yang datang dari klub-klub lainnya sebelum mereka akan membuat keputusan yang final. Itu tadi membahas artikel dari The Athletic. Jadi sekali lagi ya, ini masih lebih banyak situasi kabar bahwa Manchester United akan melepas pemain dulu nih. Dan menurut gue konsentrasinya akan lebih ke sana dulu. Dan apakah akan ada pemain yang datang? Menurut gue kemungkinan itu terbuka walaupun sangat kecil sekali. Dan itu berarti bahwa ya apa yang terjadi dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti untuk Manchester United
ekspektasi, keinginan, dan lain-lain ini betul-betul harus diatur. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.